Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa warta untuk kita perhatikan bersama-sama. Pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 akan diadakan ibadah Komisi Wanita dan Lansia yang akan diadakan jam 4 sore. Ya, dimohon untuk jemaat untuk dapat hadir di Komisi Wanita dan Lansia yang akan diadakan Sabtu ini, tanggal 18 November jam 4 sore. Ya, untuk konfirmasi penjemputan bisa konfirmasi ke Pak Yun, nanti bisa langsung menghubungi ya. Kemudian yang kedua, kami segenap pengurus dan juga jemaat GKI Agape turut berduka cita ya atas meninggalnya Opa Ian yang telah dipanggil pulang oleh Bapa di Sorga jam 7 pagi tadi. Ya, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini jemaat sekalian. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mau mengambil waktu teduh sejenak untuk kita datang di hadapannya, mengambil waktu teduh untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang baik. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan waktu teduh kita. Cuma kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 24, Juru Selamat yang Ajaib. Musik saja. Bertiga kita akan nyanyikan bersama-sama. Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan nas pembuka yang pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Amsal pasal 15 ayat 33 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat sekalian, kita akan menyanyikan lagu pengakuan dosa yang diambil dari KPPK nomor 184. Yesus Tuhan, aku datang. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Yesus
dosa. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita untuk kita mengaku setiap dosa dan melanggar kita. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat datang untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tapi kami sadar dalam setiap langkah hidup kami tak pernah henti-hentinya kami berbuat dosa ya Bapa. Dosa itu mungkin telah menyakiti hati sesama kami. Dan dosa itu pun juga telah menyakiti hati Engkau ya Bapa. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mengorbankan anak-Mu, Yesus Kristus, mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Sebenarnya kamilah yang paling layak nih Bapak untuk disalibkan. Kamilah yang layak untuk terpisah dengan Engkau. Kamilah yang paling layak untuk dimurkai oleh Allah. Tetapi karena kasih-Mu, melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami didamaikan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih karena karya salib-Mu, Engkau telah menebus kami dan menggantikan kami dari maut ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang mari kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat yang 48. Lukas pasal 1 ayat yang 48 yang berbunyi demikian. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dalam dengan salam damai satu pada yang lain. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 43, Bila Bukan Kasih Tuhan. Dan setelah ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Luki Suti.
teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Luki. Mari jemaat, saya ajak kita berdoa. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan, ya Tuhan, jikalau bukan karena kasih Tuhan, kami tidak memiliki harapan apa-apa. Baik ketika kami ada di dunia ini, maupun ketika kami meninggalkan dunia ini. Karena tanpa kasih Tuhan, kami semua akan binasa di dalam dosa-dosa kami. Kami akan terus menderita di dalam dosa-dosa dan karena dosa kami. Tetapi kami bersyukur, ya Tuhan, karena kasih-Mu. Di atas bukit Golgota, Kau terpaku di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sehingga, ya Tuhan, kami boleh tinggal di dunia ini dengan kemenangan atas dosa-dosa kami. Kami menjalani hidup ini, kami tidak dikalahkan oleh dosa kami. Karena Engkau sudah menang atas dosa, dan Engkau memampukan kami yang sudah percaya kepadamu untuk mengalahkan dosa, untuk melihat segala sesuatu dari terang firman-Mu. Bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami ada pengharapan akan keselamatan. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di surga yang mulia. Terima kasih, ya Tuhan, untuk janji firman-Mu, untuk kasih yang Kau nyatakan bagi kami. Dan pada saat ini, ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami selama kami ada di dunia ini. Merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami tahu bagaimana kami akan mempergunakan hidup kami, karena Tuhan sudah mengasihi kami, memberikan kami keselamatan. Terima kasih, ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jemaat yang akan mendengarkan. Kami semua diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka dari Ibrani pasal yang kedua. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca bagian ini dengan mempergunakan Alkitab terjemahan baru jilid yang kedua. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Memang nanti akan bertemu dengan beberapa kalimat yang mungkin berbeda, beberapa kata, karena ada beberapa revisi atau penegasan dari kata-kata tertentu yang lebih jelas, ya, menurut saya di terjemahan baru yang kedua. Saya akan baca dari Ibrani 2 ayat 9 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan
perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesudahnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka yang turut mengambil keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai dan dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya membaca di dalam perjanjian Alkitab terjemahan baru yang kedua, karena saya kira ada hal yang saya ingin jelaskan dulu di depan mengenai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kalau kita lihat di situ di terjemahan Alkitab kita yang pertama itu dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya olehnya segala sesuatu, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti bahwa Yesus itu belum sempurna kemudian disempurnakan. Oleh sebab itu di dalam terjemahan baru yang kedua ini direvisi, bukan berarti dirubah ya Bapak Ibu. Bukan berarti Alkitab kita ini seperti dituduhkan oleh orang-orang yang orang Kristen, ini Alkitab kok diterjemahkan berubah-berubah. Karena memang Alkitab kita diterjemahkan perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Dan tentunya ada banyak variasi-variasi penerjemahan. Ya, ada yang menerjemahkan secara letterlet, kata per kata. Ada juga diterjemahkan dalam satu arti. Ya. Sehingga kita ini memang diterjemahkan secara kata per kata kalau terjemahan baru. Nah, di dalam TB yang kedua ini lebih diperjelas ya. Kalau di sini dikatakan juga menyempurnakan perintis. Jadi tidak dipakai lagi menyempurnakan Yesus. Supaya umat tidak salah mengerti. Tapi yang di sini dikatakan menyempurnakan perintis. Jadi Yesus itu adalah dikatakan perintis atau archegos dalam bahasa Yunani. Jadi tugasnya, jabatannya sebagai perintis. Maksudnya perintis adalah dia yang mengerjakan keselamatan itu bagi manusia, tetapi melalui penderitaan. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan Yesus itu tidak sempurna, baru disempurnakan. Tidak. Tetapi pekerjaan keselamatan itu atau Yesus sang archegos itu, dia akan mengerjakan itu melalui penderitaan. Ini Bapak Ibu akan menjadi bagian dari apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang perjalanan Mesias
dari kerendahan menuju kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu penyebab terjadi kekacauan dan berakibat kepada peperangan adalah, salah satunya adalah jika ada orang atau pihak yang merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa dari yang lain. Contohnya adalah seorang yang bernama Adolf Hitler. Bapak Ibu yang usia yang dilahirkan 60, 70 pasti tahu, dan sekarang harusnya juga anak-anak belajar tentang sejarah. Pada bulan September 1939, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, atau Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler ini menginvasi Polandia. Ada banyak alasannya, salah satunya karena dia merasa bahwa sebagai orang Jerman, ras Arya itu adalah ras yang paling kuat, yang harus berkuasa atas segala ras atau orang-orang yang ada di dunia ini. Walaupun ada yang mengatakan yaitu dia menginvasi itu ya memang karena dia seorang pemimpin yang gila katanya. Bukan gila kekuasaan, tapi memang dia ingin menjadi penguasa dunia. Jadi dia menginvasi Polandia, tapi kemudian negara yang berdekatan di situ, Inggris dan Prancis, itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler ini. Artinya kedua negara ini mengumumkan perang terhadap Jerman. Dan itulah salah satu akibat dimulainya Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu. Selain memang sudah ada juga sekutu dari Jerman, yaitu ada Italia dan juga terakhir Jepang. Sebetulnya sama ya negara-negara ini. Jepang ingin berkuasa, ingin jadi kuat di Asia. Dia merasa juga sebagai mungkin pemimpin di Asia bagi orang-orang Asia, sehingga dia harus menginvasi negara-negara yang ada di Asia. Bagi Ibu Saudara, sebetulnya tidak hanya terjadi di negara atau bangsa-bangsa. Ternyata di gereja mula-mula juga banyak terjadi perpecahan. Ada orang yang merasa lebih hebat dari yang lain. Di dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus di sana memberikan nasihat. Demikian nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bapak Saudara, di gereja itu sudah ada bibit perpecahan. Salah satunya akibatnya ada orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, sehingga nasihat ini keluar. Jangan. Harusnya setiap orang menganggap orang lain itu yang utama. Artinya kan nggak boleh ada yang merasa lebih hebat. Justru malah dia taruh di bawah orang lain itu lebih tinggi kan, lebih utama. Dan Paulus melanjutkan, contoh seperti siapa? Seperti Kristus, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya percaya Bapak Ibu kita sangat mengenal ayat ini. Kemudian ada kalimat tentang bagaimana Kristus yang setara dengan Allah itu, atau dia adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mengosongkan diri. Ya, ini Bapak Ibu jadi perdebatan di dalam ahli teologi tentang mengosongkan diri. Sebetulnya apa itu? Itu rumit sekali untuk dimengerti. Tapi sederhana Bapak Ibu. Sebetulnya kan Paulus sedang memberikan nasihat. Sudah jangan merasa lebih tinggi. Baca dong kepada Kristus. Dia setara nih, bahkan dia Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Udah turun ya. Mengosongkan diri, jadi hamba, jadi sama dengan manusia, turun lagi Bapak Ibu. Bahkan sampai mati. Gak cukup. Karena semua orang mati. Dengan berbagai cara. Kematian Kristus itu lebih rendah lagi. Dia mati di atas kayu salib. Makanya Bapak Ibu tidak salah ya, kita gereja itu simbol Kristus. Sebetulnya kan simbol Kristus yang merendahkan diri.
Bahkan sampai rendah sekali ya, mati di kayu salib. Kenapa rendah Bapak Ibu? Alkitab sendiri kan berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Salib itu lambang hina. Satu eksekusi bagi seorang yang paling jahat, yang dianggap paling jahat di dunia ini. Ada orang menafsirkan kan salib itu ini ya, kalau orang disalibkan naik ke salib kan, nggak begini ya Bapak Ibu ya, nggak kan? Kalau di drama-drama kan di gereja biasa dinaikin aja susah Bapak Ibu ya, karena memang itu ya sudah disalib, artinya kan di atas, nggak injek tanah, nggak nyampe juga ke langit. Nggak ada yang mengatakan dari atas nggak terima, tanah juga nggak terima. Wah, orang ini terkutuk sekali. Ya, sang langit nggak terima, sang bumi juga nggak terima. Dia mau di mana? Nggak layak. Dan itulah penderitaan yang dialami oleh Kristus, penderitaan salib. Bapak Ibu Saudara, kita semua akan meninggal kan ya. Kita turut berduka ya hari ini, Opa Yan ya, yang biasa ibadah di sini sudah dipanggil Tuhan. Satu sisi kita berduka, tapi kita punya iman bahwa orang yang percaya kepada Kristus pada saat dia mati bersama-sama dengan Kristus di surga. Tapi kita yang masih hidup, satu hari kita juga akan mengalami kematian, bukan? Tapi kematian kita, mungkin ada yang sedang tidur. Kemarin ada bupati ya di daerah Halmahera itu sedang main bola ya, main bola kemudian dia duduk, mungkin karena sakit jantung. Usia sudah 50. Jadi Bapak Ibu yang usia sudah kepala 4, 5 ya, saya sudah kepala 5. Ternyata mesti hati-hati ya olahraga gitu ya. Senang-senang, saya dulu pernah main futsal, memang pernah kerasa banget ya. Mainnya enjoy, itu mungkin gara-gara itu ya. Mainnya enjoy, senang ya. Tapi napas sudah nggak kuat. Jadi pas berhenti, itu tiba-tiba jantung tuh jadi kenceng sekali. Ya mungkin kalau orang yang sudah ada masalah di jantung mungkin bahaya. Bapak Saudara, kita semua akan mati kan dengan cara yang tentunya ya kita nggak tahu. Tapi Kristus mati di salib. Memang sulit untuk kita bisa merendahkan diri seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah yang dikerjakan Kristus dan itulah dicontohkan Kristus kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan hari ini kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana perjalanan Mesias, Kristus itu, dari kerendahan menuju kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, Ibrani khususnya pasal 2 yang kita baca tadi, ayat 5 sampai 12 itu bicara tentang, pertama itu kalau kita baca di bagian sebelumnya, tadi kita nggak baca Bapak Ibu ya, di ayat 5 itu kan masuk ke perikop baru. Di sana berbicara tentang bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Jadi tentang penciptaan manusia. Jadi dikatakan di sana itu sebetulnya mengutip dari Mazmur pasal 8. Ya, satu puisi tentang manusia yang mengagungkan Tuhan. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ada di ayat yang ke-6. Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Kalau di Mazmur ada bahkan dikatakan, bahkan engkau menciptakan hampir sama dengan Allah. Itu tentang penciptaan. Tapi kemudian juga berbicara tentang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Yesus datang memulihkan kembali. Dan kemudian dia akan menjadi pemimpin, menjadi perintis yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Dia menjadi archegos yang membawa kita masuk dalam kemuliaan. Itulah kira-kira isi dari Ibrani pasal yang kedua ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sebagai perintis atau archegos itu yang disebut di pasal 6 itu seperti kalau kita pernah melihat orang mendaki gunung, Bapak Ibu. Kan biasa ada yang namanya freestyle, dia naik sendiri. Tapi rata-rata orang mendaki gunung, ya gunungnya misalnya curam begini, biasa kan sudah ada pin ya, sudah ada saya lupa namanya ya, bisa dikaitin sama namanya karabiner itu sudah ada. Jadi sehingga orang itu mau naik, ketika dia kaitkan tali ya yang terikat di badannya dengan cincin yang sudah ada
dia tinggal kait. Kalau dia jatuh, dia sudah terkait di situ, aman. Dia nanti naik lagi, sudah ada lagi. Nah, siapa yang pasang itu? Pasti orang, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kan ada tiba-tiba ada di situ. Karena itu terbuat dari logam besi, bukan alam. Itulah orang yang disebut perintis, pionir. Dia yang mendahului. Nah, kalau saya pakai ilustrasi ini, Kristus yang mengerjakan itu keselamatan, sehingga kita anak-anaknya, kita orang-orang yang percaya, kita tinggal ikut saja. Hanya ikut kepada Kristus, karena dia sudah dulu mengerjakan. Tapi apa yang dia kerjakan adalah, keselamatan itu harus dikerjakan melalui penderitaan. Harus kerendah dulu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan itu. Baru saudara, kita suka lihat ya, di biasa mau Paskah, biasa orang Filipina, biasa tuh suka kan memperagakan Yesus. Bahkan mereka coba paku, ada yang paku. Cuma kan sekarang obat canggih, ya, ada paku mungkin sudah disteril. Paling kalau nggak disteril, sudah dia turun mungkin minum antibiotik supaya nggak infeksi. Tapi ibu saudara, ketika Kristus dipaku di salib, nggak ada antibiotik, nggak ada killer pain, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada Panadol. Orang-orang yang mencoba memperagakan, mencoba merasakan penderitaan Kristus itu mungkin ya sakit sih sementara, tapi sesudah itu mungkin nanti mereka akan ya bagaimana mencoba supaya ya sakit itu jangan infeksi. Sampai situ saja kita nggak bisa meniru apa yang dikerjakan oleh Kristus. Apalagi kalau berbicara tentang sebetulnya apa sih yang ditanggung oleh Kristus, yaitu akibat dari dosa itu, terpisah dari Allah. Itu nggak bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Itu artinya kalau kita terpisah, berarti kita yang langsung binasa. Itu yang dialami. Makanya Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya kira Bapak Ibu Saudara, hal yang paling sedih di dunia ini adalah keterpisahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa ya, tapi kita lihat contoh ya di kisah Ayub itu kan. Ayub itu dicoba itu pertama terpisah dengan apa? Dia hilang. Pertama, yang paling gampang. Kita pun kalau hilang itu walaupun sakit kita bisa rela. Apa? Pertama, hartanya. Hilang handphone, pernah Bapak Ibu hilang handphone? Bisa keringat dingin ya. Apalagi kalau masih kredit gitu kan. Barangnya sudah nggak ada, hilang. Kita hilang kendaraan, hilang dompet, hilang barang berharga kita, emas, berlian kita, hilang deposito, hilang investasi kita di bank. Banyak tuh ya, ikut asuransi atau investasi tertentu itu tiba-tiba hilang. Tapi itu masih bisa tanggung kan? Ada orang masih bisa bangkit lagi. Tapi kemudian hilang apa? Hilang anggota keluarga kan? Anggota keluarga ya. Anggota keluarga. Kemudian hilang teman, hilang istri. Tapi bersyukur Ayub tidak kehilangan Tuhan. Keterpisahan ya. Nah, bagaimana Kristus sang anak itu terpisah dari Bapa demi menanggung dosa kita. Itu yang tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan ayat yang ke-6 dari Ibrani 2 ini kita membaca ada pengakuan yang sangat hebat tentang manusia. Ya, yaitu bahwa manusia diciptakan hampir sama dengan Allah. Manusia tidak sama dengan Allah Bapak Ibu Saudara. Hampir sama dengan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di sana dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sifat dan karakter Allah. Kasih, keadilan, kebaikan dan lain-lain. Manusia juga diberikan roh oleh Tuhan, sehingga manusia bisa hidup, bisa berkomunikasi dengan Allah. Di sekitar kita ada banyak makhluk hidup. Ya kan? Kalau belajar biologi yang mendasar, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Bisa berkembang biak, bisa bertumbuh kan?
bisa menghasilkan, bisa berbuah. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup. Anjing, hewan-hewan yang kita piara itu makhluk hidup. Tetapi dia tidak punya roh. Dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyembah kepada Allah seperti manusia menyembah kepada Allah. Karena kita punya relasi, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi disayangkan gambar dan rupa Allah itu rusak karena dosa. Kitab suci mengatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, dan upah dosa itu adalah maut, binasa selama-lamanya. Roma 6 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, manusia berdosa tidak ada pengharapan. Hopeless, seperti di lagu tadi. Kalau bukan kasih, itu semuanya kering, lautan kering. Kita nggak ada orang pasti yang beribadah hari ini. Semua orang pasti akan memikirkan kepentingannya masing-masing, dan itu saya kira kondisi atau situasi yang sangat mengerikan, bukan? Kita saja yang ada dalam persekutuan, kalau kita memikirkan diri kita masing-masing kan nggak jalan persekutuannya, Bapak Ibu Saudara. Salah satu ciri orang yang bersekutu yang sudah mengenal Tuhan adalah memikirkan satu dengan yang lain. Jadi mengerikan, manusia yang hidup, yang sudah berdosa ini, hidup meninggalkan Tuhan, dan juga ditinggalkan oleh Tuhan. Satu kondisi yang mengerikan. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya, Bapak Ibu Saudara? Nah, ayat yang ke-9 yang tadi kita baca, dikatakan begini. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang sangat singkat dibuat rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, Yesus dikatakan dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Padahal dia adalah Allah. Jadi manusia lebih rendah dari malaikat. Padahal dia adalah Allah, dan dialah yang juga yang menciptakan malaikat-malaikat itu. Tetapi karena dosa manusia, dan dia harus menebus dosa manusia itu, dan dia harus menderita, mengalami maut seperti yang dikatakan ayat yang ke-9 tadi. Bagi manusia, dia harus rela meninggalkan kemuliaan itu, merendah. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya tema ini ada satu lagi di depan, ya. Harusnya dari kemuliaan dia rendah, tapi kemuliaannya. Karena Kristus dari tempat yang mulia, kemudian dia merendah, lebih rendah dari malaikat untuk waktu yang sedikit, karena dia jadi manusia. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita yang ditebus. Bapak Ibu Saudara, ada orang mengatakan di Alkitab ini ada dua taman yang menjadi tema besar di dalam Alkitab. Yaitu taman yang pertama adalah Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, Taman Eden ini taman yang bagus, indah, semua terfasilitasi, makanan ada, tetapi ada manusia yang tidak taat. Taman yang kedua adalah Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab Perjanjian Baru, Taman Getsemani hanya dibicarakan di akhir-akhir pelayanan Tuhan Yesus, kan? Dipakai untuk apa? Untuk dia berdoa. Kadang-kadang juga berkumpul, ya. Tapi tidak begitu sering dikatakan itu sebetulnya buat apa, ya? Dan saya menduganya taman itu sepi banget. Makanya dipilih Tuhan Yesus untuk datang berdoa. Mungkin nggak menarik, tidak seperti Taman Eden. Tapi di Taman Getsemani ini yang tidak bagus seperti Taman Eden, di situ ada manusia yang taat, yaitu Kristus. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan perjalanan iman kita, saya kira bagus untuk kita mengingat hal ini, ya. Sehingga kita senantiasa mengingat akan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Taman yang pertama,
taman yang sebetulnya penuh dengan kelimpahan, bukan? Seperti yang dikatakan Alkitab. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Itulah perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Boleh. Mengartikan kelimpahan. Walaupun iblis kan balik. Iblis bilang ke Hawa, kan tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, buah ini gak boleh makan. Nah, diubah dikit. Padahal boleh makan. Ya, iblis merubah dari kelimpahan Tuhan, merubah pada kekurangan. Padahal Tuhan memberikan limpah, boleh kok kamu makan. Cuma satu saja nggak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Taman Eden Tuhan memberikan kelimpahan. Tapi apakah manusia menyembah Tuhan? Apakah manusia taat kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini juga mengajarkan kita bahwa ya sebetulnya kan keadaan limpah juga tidak membuat orang bisa juga sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, ada orang mengatakan, wah kalau kita, saya tidak bilang kita supaya ya kita hidup miskin saja Bapak Ibu, enggak ya. Kita semua kurang-kurangi. Ya, kita nggak mau hidup nyaman juga kalau gitu AC matiin. Gak usah pakai AC gereja ya. Wah ini aja pakai AC udah keringatan ya. Gak usah pakai alat musik, ini kan beli pakai uang. Yang mesti ada yang memberikan persembahan. Kita nyanyi akapela, tidak begitu Bapak Ibu. Tentunya kita bisa pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita jangan salah berpikir bahwa oh kalau kita limpah itu diberkati Tuhan dan juga bisa lebih baik menyembah Tuhan. Belum tentu juga. Kita lihat Taman Eden, bukan? Tempat yang berlimpah, tempat yang indah, tempat yang tidak kekurangan satu apapun yang baik, baik secara materi maupun secara rohani. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama-sama. Makanan tersedia, Tuhan juga hadir di situ. Tapi tidak membuat orang taat kepada Tuhan. Sementara hal yang lain itu Taman Getsemani. Tempat yang gak sebagus itu, tempat bisa dikatakan tempat penderitaan. Tuhan Yesus 3 kali berdoa kan di Taman Getsemani. Doa yang sama, Matius pasal 26. Doa yang sama diucapkan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Tempat yang menderita, tapi ada ketaatan yang berakibat kepada penebusan kita sebagai orang-orang berdosa. Tapi Ibu Saudara juga mengajarkan kita ya, bahwa kadang-kadang kita di tengah-tengah di tempat yang kita pikir sulit ya, atau kondisi kita yang susah secara ekonomi, keluarga mungkin kadang kita merasa tinggal sendiri, di kantor kita mungkin jadi dianggap kayak kamu orang aneh kok, kamu hari ini masih percaya Tuhan, masih hidup jujur. Atau di sekolah ketika kita mau praktekkan hal-hal yang kita yakin itu benar dan kita diasingkan seperti mungkin di Taman Getsemani. Tempatnya nggak enak Bapak Ibu. Tetapi di situ tempat Kristus juga bisa membuktikan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, saya ada slide, Monik bisa bantu, ada tinggal diklik aja. Saya ingin menggambarkan bagaimana Kristus dari tempat yang mulia yang saya sebut tadi merendah kemudian dimuliakan. Ya, nah saya dapat ini sebetulnya di buku ya di Alkitab di bagian catatannya, cuma ada juga Monik yang kedua bisa next. Nah, saya lebih suka gambar ini. Sebetulnya sama Bapak Ibu. Nah, ini mirip kalung salib ya. Kita suka pakai kalung salib. Tadi saya perhatikan Bapak Ibu kayaknya nggak ada yang pakai kalung lagi sekarang ya. Oh masih ada ya, ada oma masih pakai kalung. Mungkin karena takut dijamret ya. Jadi saya juga ya karena cowok kan jarang ya saya pakai barang cuma jam aja sih ya. Saya nggak mau banyak benda-benda logam berat-beratin aja gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya tahu ada yang masih pakai kalung. Bapak Ibu ini pakai kalung ya. Ada salib di bawah. Akhirnya taruh. Nah, sebetulnya itu bagus juga ya dipakai, mengingatkan bahwa Kristus yang tadinya kalau digambar di Bapak Ibu mungkin sebelah kiri. Dari kiri itu sebetulnya dia dari tempat yang mulia kan. Dari surga yang mulia. Sebelum dia hadir ke dunia ini. Sebelum dia berinkarnasi. Kemudian dia berinkarnasi. Turun sampai bawah. Salib. Itu titik terendahnya. Itulah kerendahan yang ditujukan oleh Kristus. Tapi kemudian dari tempat yang rendah ini, dari salib ini,
kemudian dia dimuliakan, naik ke atas. Bapak Ibu Saudara, gambaran ini sebetulnya mirip dengan Efesus pasal yang kedua. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua yang tadi saya sampaikan di depan. Apa sih yang dikerjakan Kristus? Kita lihat ya, mulai dari ayat yang keempat. Saya akan baca sampai ayat yang ke-10. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, di kayu salib ya, tempat paling rendah. Kemudian dikatakan ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, Yesus dari tempat yang mulia, tapi karena manusia berdosa melakukan yang di Taman Eden itu, dia harus turun ke dunia dan dia harus ke Taman Getsemani. Dia disalibkan, tapi dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, apa yang Kristus kerjakan ketika dia datang ke dalam dunia? Bapak Ibu Saudara, saya mencatat beberapa hal dan Alkitab juga mengatakan ketika dia ada di dalam dunia. Pertama, dia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada fasilitas Bapak Ibu. Bahkan rumah ya, kalau kita tafsirkan, dia tidak ada tempat tidur, tempat dia menginap. Kehidupannya ditolak. Kadang-kadang dia sendirian. Kadang-kadang dia dipersekusi dan dikhianati. Dan terakhir dia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, saya kira kita tidak ada yang pernah mengalami apa yang Yesus alami. Tapi kalaupun kita mengalami kesusahan, tadi dikatakan di ayat yang ke-18 bagian yang terakhir berbunyi demikian, karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak dipanggil, kita tidak yang menanggung dosa kita adalah Kristus. Tetapi karena dia juga ketika ada di dunia ini, sebelum dia disalib, sebetulnya sudah mengalami penderitaan akibat dosa dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan terakhir dia harus dikhianati dan dia harus dibunuh. Tapi ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Karena Kristus sudah mengalami itu. Kita yang hari ini hidup di tengah-tengah pencobaan, hidup di tengah-tengah masalah yang kita hadapi saat ini. Bukankah dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, Kristus sudah pernah mengalami hal itu. Dia sudah pernah merasakan hal itu. Dia datang menjadi manusia, merasakan segala kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Artinya dia merasakan juga apa yang kita rasakan hari ini. Pergumulan-pergumulan yang kita rasakan hari ini. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kata orang musibah datang itu kan tidak ada jadwalnya ya, tidak ada harinya ya, tidak ada schedule-nya. Dia bisa datang kapan saja.
Sebetulnya hidup di tengah-tengah ketidakpastian ini kan ngeri ya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, ada orang khawatir tentang tahun depan. Saya kira ya sudahlah, sama aja kan Bapak Ibu, setiap 5 tahun kita mengalami namanya pemilu. Ya mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ya ada cemas-cemas sedikit, apakah kondisi negara kita ini akan tetap stabil. Tapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan yang terakhir, bahwa Dia tidak hanya mati, tapi Dia bangkit, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan Dia akan datang yang kedua kali dan membawa setiap orang percaya kepada kemuliaan yang kekal. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Kita semua bisa mengalami penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Yang membedakannya adalah kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dia sudah menang atas dosa, Dia sudah bangkit. Dia memberikan pengharapan bagi kita, orang-orang yang sudah percaya. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, harusnya berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mengapa? Yang pertama, jaminan keselamatan itu sudah kita terima. Masalah kita nanti akan meninggalkan dunia ini, itu kan kita nggak tahu. Bahkan hari dan waktu kan kita nggak tahu. Saya mungkin pernah sampaikan di tempat ini, teman saya usianya beda 3 tahun dengan saya. Dia kena cancer. Kemudian beberapa waktu yang lalu dia meninggal. Saya coba hitung-hitung Bapak Ibu ya. Saya 50, dia 53. Wah, kalau ternyata nggak sampai usia tua juga ya bisa meninggal. Maksudnya sebetulnya kan tiap hari ada, cuma kalau orang yang meninggal itu dekat dengan kita jadi rasa kayak dekat dengan kita juga kan. Oh iya ya, berarti jangan-jangan hidup saya tinggal 3 tahun gitu. Kita nggak tahu kan Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan. Tapi bukan soal umur panjangnya, bukan. Tapi soal bagaimana usia yang Tuhan masih kasih. Ya, makanya saya lihat di sini ada itu ya, Osomega. Saya berdoa sama Tuhan, boleh nggak saya usia bisa sampai Osomega, dan Bapak Ibu yang usianya, saya nggak bilang tua kali ya, bilangnya lebih banyak gitu. Papa mama saya bersyukur masih ada Bapak Ibu. Papa saya 79. Mama saya lupa ya, 75 mungkin ya. Lebih muda. Saya berdoa ya, secara manusia saya pikir begini. Oh, kalau papa mama umur panjang, mungkin saya juga umur panjang. Tapi kan belum tentu. Tapi saya juga berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan kasih umur panjang seperti papa mama saya. Tapi sekarang bertanya lagi, Bapak. Kalau Tuhan kasih usia yang lebih banyak, kita mau ngapain? Kita mau buat apa? Karena hidup kita kan bukan dihitung soal banyaknya usia kita, tapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kita jadi orang yang bisa berguna bagi orang lain, tapi terlebih lagi kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, jadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Sampai Dia begitu rendah, padahal Dia adalah Allah. Apakah kita cuma hidup biasa-biasa saja sebagai orang yang sudah mengalami penebusan Kristus, yang sudah diberi kasih karunia, yang sudah diberi, saya kira, berkat yang paling dibutuhkan manusia di dunia ini. Kadang-kadang kita salah melihat dunia ini. Kita melihat bahwa berkat terbesar itu adalah materi. Tidak Bapak Ibu, berkat yang besar itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi dengan usia yang Tuhan masih kasih saat ini, kita akan terus merenungkan bagaimana Kristus dari tempat yang tinggi, Dia rendah, tapi kemudian Dia dimuliakan. Dan satu hari kelak kita juga, anak-anaknya, kita akan terus berjuang di dunia ini, bergumul dengan dosa-dosa kita.
Tapi kita percaya kita tidak sendiri, karena kita bersama-sama dengan Kristus. Dan satu hari kelak, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam satu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam Kristus, Anak-Mu yang tunggal, datang ke dalam dunia, inkarnasi menjadi manusia. Mati, bahkan mati di salib, bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang besar yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami salah menilai. Kami seringkali menilai bahwa berkat yang besar itu adalah berkat secara materi, atau berkat yang menurut kami hal-hal yang menyenangkan hati kami. Kami lupa bahwa ada berkat yang besar yang sudah Kau berikan bagi kami, tanpa kami harus mengerjakan apa-apa, karena semuanya itu diberikan secara cuma-cuma. Anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami tidak begitu menghargai akan berkat yang Kau sudah berikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus mengingat akan berkat yang Kau berikan bagi kami. Keselamatan itu bagi kami. Dan itu yang membuat kami boleh menjalani hidup ini dengan semangat, dengan melihat bahwa hidup kami bukan soal panjangnya usia kami, tapi soal bagaimana kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari. Dalam kesempatan doa syafaat kami ini, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Sakit penyakit ya Tuhan, Ibu Apau, Pak Maman, dan juga mungkin saudara-saudara yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu demi satu, tapi kami tahu mereka di dalam pergumulan kesehatan mereka. Tuhan, mari Engkau memberikan kesembuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami orang-orang yang sudah Engkau tebus, Engkau tidak meninggalkan kami untuk bergumul sendiri, tetapi Engkau bersama-sama dengan kami. Dan biarlah di tengah-tengah sakit kami juga boleh melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak terus-menerus mengeluh, kami tidak terus-menerus merasa putus asa seakan-akan Tuhan tidak menolong kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga ketika mendidik anak-anak mereka, Tuhan campur tangan. Berkati setiap orang tua, setiap oma opa, anak-anak yang ada di jemaat. Di dalam segala pergumulan kami ya Tuhan, yang kami hadapi, biarlah Tuhan campur tangan. Berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan terus mengaruniakan kedamaian dan keamanan. Dalam masa-masa persiapan pemilihan umum pada tahun yang akan datang, kami tetap percaya semua kendali ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami umat-Mu hanya bisa berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menjaga kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Mari Bapak Ibu kita tutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan Tuhan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang bersalah secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari neraka, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nanti Luki. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ini dilandaskan dari Matius pasal 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Untuk mengiring lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 351. Pakai hidupku ini. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Bapak atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini kami mau membalikan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Tolong ya Bapak bagi setiap pengurus yang mengelola keuangan supaya bisa dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di DKI Agape Pospimas. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu dan melalui Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu penutusan dari KPPK nomor 162, Kasih yang Ajaib. Dan setelah itu penutusan dan berkat disampaikan oleh Evangelis Luki. Kasih
hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Ibadah kita telah selesai dan sebelum itu ada sedikit pengumumannya dari Siaku. Saya persilakan.